Om Swastiastu. Hari ini kami berdua akan menjelaskan jaringan internet secara mendalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Laura Meka, absen 2, dan teman saya Alita Ganis Pradana, absen 41. Kami berdua dari kelas 10-7 akan mempresentasikan mengenai jaringan internet secara mendalam. Jaringan internet berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yakni jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Internet merupakan kepanjangan dari Internet Connection Network, yakni jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data paket switching communication protokol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga dapat masuk pada jaringan area luas, Wide Area Network. Internet dimulai dari proyek penelitian lembaga ARPA yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Tim Kemendikbud 2021 halaman 94. Penelitian tersebut dinamai dengan ARPANET. Selanjutnya penelitian tersebut berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Namun, seperti yang telah banyak kita ketahui, kita juga dapat terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode yang tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke internet. Yang pertama adalah konektivitas internet pada jaringan berkabel. Yang kedua adalah konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Yang ketiga adalah komunikasi data dengan ponsel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Koneksi internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat yang lain. GPRS merupakan jejaring yang digunakan ponsel agar dapat terhubung pada ponsel maupun perangkat lain. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini telah tergantikan oleh konektivitas lain yang jauh lebih cepat dan andal. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Dial-up PSTN merupakan konektivitas internet yang umum digunakan ketika internet baru saja masuk ke Indonesia. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel yang disebut dengan PSTN. Yang kedua, ADSL. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modern. Kita dapat mengakses internet dengan cara bergabung pada jaringan lokal LAN yang terhubung ke internet service provider menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Jenis konektivitas internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Berikutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena pada parabola sehingga memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, 8G atau Enhanced Data Rate 4G SM Evolution merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang kedua, 3G adalah jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang ketiga, HSPA 3,5G
merupakan generasi lanjutan dari 3G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 Mbps. Adapun HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Yang keempat, 4G atau LTE atau Long Term Evolution merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Yang kelima, GPRS General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya, sejarah internet. Pada awal kemunculannya, internet merupakan suatu jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika di awal tahun 60-an melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency yang disebut ARPANET. Menggunakan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, mereka bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET tersebut adalah merancang bentuk jaringan, menguji kendalanya, dan menguji seberapa besar informasi dapat dipindahkan. Pada akhirnya, semua standar yang mereka buat menjadi cikal bakal untuk pengembangan protokol baru yang sekarang dikenal dengan TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. 15 ARPANET dipenduk dengan 4 universitas besar di Amerika, yaitu Stanford Research Institute, University of California di Santa Barbara, University of California di Los Angeles, dan University of Utah. Mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Pada tahun 1981, jumlah kontemporer yang bergabung dalam proyek ARPANET berjumlah 2.213 komputer, kemudian di tahun 1986 bertambah menjadi 2.308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 1993. Pada awal 80-an, seluruh jaringan yang tersangkut dalam proyek ARPANET diubah menjadi TCP atau IP dikarenakan proyek ARPANET sendiri sudah selesai. Jaringan tipe TCP atau IP inilah yang merupakan koneksi utama dari internet. Proyek percobaan tersebut dilanjutkan dan dibiayai oleh NSF atau National Science Foundation yang merupakan suatu lembaga ilmu pengetahuan. Fungsi internet mendorong kemandirian dalam mencari informasi. Orang yang sudah fasih menggunakan internet biasanya cenderung bisa lebih mandiri dalam mencari sebuah informasi yang dibutuhkan olehnya, karena dirinya mempunyai rasa keingintahuan tinggi, sehingga jika ia penasaran bisa mencarinya di internet, sehingga terciptalah karakter kemandirian karena terbiasa inisiatif sendiri mencari informasi. Sebagai sarana hiburan. Berbicara mengenai hiburan, sebenarnya sebuah hiburan bisa didapatkan bukan hanya di dunia nyata saja. Di dunia maya pun bisa. Internet, Anda bisa mendapatkan hiburan sesuai yang Anda mau. Sebagai sarana pendidikan jarak jauh. Internet sebagai perpustakaan online dan kemampuannya dalam membangun komunikasi yang interaktif memungkinkan setiap orang melakukan pendidikan jarak jauh. Artinya, seorang guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa tidak hanya harus berada di satu tempat, melainkan bisa di tempat yang berbeda walaupun jauh. Selanjutnya, memudahkan komunikasi. Di era yang semakin canggih ini, berkomunikasi tidak perlu lagi menggunakan surat, melainkan menggunakan fasilitas digital yang tersedia saat ini, seperti halnya di internet. Internet mampu berperan sebagai media komunikasi kita dengan orang tua lain. Yang terakhir adalah memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang sebelumnya terasa berat bisa menjadi ringan karena hadirnya internet.